Apa sih yang kalian ketahui tentang cumi-cumi dan sotong? Nah, cumi-cumi dan sotong termasuk ke dalam kelas Cephalopoda dengan filum Mollusca. Cephalopoda berasal dari kata cepal yang artinya kepala dan poda artinya kaki, yang berarti memiliki kaki atau tentakel di bagian kepala. Cumi-cumi memiliki bentuk mantel yang panjang, ramping, dan berujung tumpul, sedangkan sotong memiliki bentuk mantel yang bulat dan agak pendek. Kalau dari cumi itu sendiri yaitu Kingdom Animalia, Phylum Mollusca, kelas Cephalopoda, ordo Teutoidea, famili Loligonidae, genus Loligo, dan spesies Loligo sp. Kalau dari sotong itu sendiri yaitu Kingdom Animalia, Phylum Mollusca, kelas Cephalopoda, ordo Sepida, famili Sepidae, genus Sepia, dan spesies Sepia sp. Nah, kalian pasti udah gak asing kan sama bentuk tubuh dari cumi-cumi itu seperti apa? Bentuk tubuh atau mantel pada cumi-cumi dan sotong itu berbeda loh guys. Nah, mau tahu bedanya apa? Kita lihat penjelasan berikut. Morfologi pada cumi-cumi. Bentuk tubuh atau mantel pada cumi-cumi itu memanjang, ramping, dan berujung runcing. Cumi-cumi memiliki sirip pada sisi kiri dan kanan mantel. Sirip itu bentuknya menyerupai belah ketupat yang fungsinya sebagai alat keseimbangan pada tubuh cumi-cumi. Cumi-cumi juga memiliki sepasang mata yang besar yang terletak pada kepala cumi-cumi. Mata itu berfungsi sebagai alat penglihatan pada cumi-cumi. Lalu cumi-cumi juga mempunyai 2 buah tentakel dan 8 buah lengan. Tentakel pada cumi-cumi ini berfungsi untuk menangkap mangsanya, dan lengan pada cumi-cumi ini berfungsi sebagai alat penggerak untuk cumi-cumi berenang. Tiap-tiap tentakel dan lengan pada cumi-cumi ini dilengkapi lubang penghisap. Nah, lubang penghisap ini berfungsi sebagai alat bantu kemudi ketika cumi-cumi berenang. Cumi-cumi ini juga memiliki sifon. Nah, sifon ini fungsinya sebagai sistem pergerakan yang mengatur sirkulasi air untuk dilewatkan ke insang. Nah, ketika saat sifon ini menyemprotkan air keluar dengan cepat, ini membuat daya dorong pada cumi-cumi. Cumi-cumi ini bergerak sesuai arah yang diinginkan dengan cara mengatur posisi sifon. Nah, sistem ini disebut dengan sistem jet propulsion. Kalian pernah lihat kan gambar apa ini? Nah, ini sering dianggap orang-orang sebagai sampah plastik yang masuk di dalam tubuh cumi-cumi. No, itu salah besar guys, itu bukan sampah plastik ya. Itu tuh sebenarnya cangkangnya cumi-cumi. Cangkang ini terletak di dalam tubuh cumi-cumi. Nah, cangkang ini bentuknya memanjang, tipis, dan berwarna transparan. Sekali lagi ingat ya, ini bukan sampah loh, ini tuh cangkang cumi-cumi. Selanjutnya adalah morfologi dari sotong. Seperti yang kita ketahui, bahwa sotong sendiri merupakan salah satu jenis cephalopoda yang memiliki badan lunak, berbentuk bulat telur agak pendek, dengan sirip dagingnya melingkari seluruh badan, dan bagian belakang tubuhnya itu berbentuk bundar. Sotong memiliki punggung yang keras karena di dalam dagingnya terdapat kerangka dari kapur yang berbentuk lonjong dan berwarna putih. Di sekitar mulut sotong terdapat 8 lengan pendek dan 2 tentakel. Tangan pendek pada sotong dilingkari dengan alat penghisap di sepanjang tangannya yang berfungsi sebagai alat kemudi ketika renang. Sedangkan pada tentakel, alat penghisapnya tersebut hanya berada di ujung tentakelnya saja, dan tentakel tersebut berfungsi untuk menangkap mangsa. Sotong sendiri memiliki warna yang bervariasi, tetapi pada umumnya sotong itu berwarna coklat atau kuning kecoklatan tergantung dari warna dasar perairan. Nah, kalian tahu gak sih di mana tinta cumi dan sotong dihasilkan? Tinta cumi dan sotong itu dihasilkan pada suatu kelenjar yang berada di juluran panjang bagian depan cumi dan sotong.
Tinta tersebut akan dikumpulkan pada suatu kantong, dan jika cumi atau sotong tersebut terancam, mereka akan mengeluarkan tinta tersebut melalui sifon. Kalian tahu nggak sih tinta hitam dari cumi-cumi ataupun sotong? Nah, kira-kira apa aja ya fakta-fakta menarik dari tinta hitam cumi-cumi ataupun sotong? Yang pertama, sebagai alat pelindung diri. Fungsi utama cumi-cumi ataupun sotong yaitu sebagai alat mekanisme atau pertahanan bagi mereka untuk melindungi diri dari para predator atau para pemangsa. Gimana ya cara mereka bisa menghilang atau bisa pergi gitu aja? Nah, ketika para pemangsa atau para predator datang, maka cumi-cumi ataupun sotong ini bisa mengeluarkan tintanya sehingga air di perairan menjadi keruh atau kehitaman dan memudahkan mereka untuk menghilang dari para pemangsa atau para predator. Nah, tinta hitam pada cumi-cumi ini bersifat alkaloid loh guys, sehingga para predator itu tidak suka, terutama ikan-ikan. Yang kedua, warna hitam pekat pada cumi-cumi ataupun sotong. Kira-kira kenapa ya warna tinta hitam pekat terjadi pada cumi-cumi ataupun sotong? Nah, benar banget, karena adanya kandungan zat melanin yang membuat tinta hitam cumi-cumi ataupun sotong ini berwarna hitam pekat. Melanin merupakan suatu pigmen alami yang berasal dari turunan zat asam amino loh. Fakta menarik tinta hitam pada cumi dan sotong yang ketiga yaitu adanya kandungan melanin. Melanin ini merupakan melanoprotein yang mengandung 10-15% protein. Sehingga apabila kita konsumsi nih akan sama baiknya dengan kita mengonsumsi dagingnya. Yang keempat yaitu manfaat tinta hitam pada cumi-cumi dan sotong. Jadi di dalam tinta hitam itu terkandung 2 zat yang baik bagi kesehatan tubuh. Satu adalah asam amino untuk menjaga kesehatan sel saraf dan otak, dan yang kedua adalah antioksidan untuk mencegah sel kanker. Yang kelima, olahan bahan makanan. Sebagai olahan bahan makanan, tinta hitam ini cukup populer sebagai bahan hidangan makanan. Hidangan tersebut dari pizza, pasta, waffle, es krim, dan masih banyak lagi. Terus, tinta hitam ini bisa digunakan dari sotong maupun dari cumi.